Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten terletak di Kanigoro setelah sebelumnya berada di wilayah yang sama dengan kota Blitar. Blitar terkenal dengan sebutan Land of Kings yang berarti tanahnya para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya Rini Syarifah, Bupati Blitar, menyampaikan salam hormat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang berkah dan semangat berkarya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bapak Ibu yang terhormat, urusan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan prinsip Sustainable Development guna mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia, baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebagaimana tertuang dalam misi keempat Kabupaten Blitar, yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup konsisten oleh semua pemangku kepentingan karena kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar dengan berpedoman pada kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH dan kajian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Permasalahan lingkungan tetap menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2021 kami telah merumuskan 4 isu strategis lingkungan hidup, yaitu yang pertama adalah tata guna lahan. Tantangan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan sumber daya seringkali menjadikan kerusakan lingkungan dan berkurangnya tutupan vegetasi. Tutupan vegetasi sangat penting artinya bagi keberlanjutan kehidupan. Dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 36 dan 37 tahun 2017, pemerintah Kabupaten Blitar memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung upaya peningkatan tutupan vegetasi melalui aksi gerakan Blitar menanam dan perlindungan pohon. Pada tahun 2021, Kabupaten Blitar bekerjasama dengan sektor terkait telah melaksanakan kegiatan penghijauan di 605,5 hektar lahan kritis dengan menanam 525.098 bibit pohon dan reboisasi hutan seluas 947,93 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 109.825 batang. Demi menjamin ketersediaan bibit untuk penghijauan, di samping disediakan melalui APBD, kami melaksanakan penggalangan melalui partisipasi masyarakat, yaitu melalui kegiatan adopsi pohon, donasi pohon, dan bank pohon. Kabupaten Blitar juga melaksanakan rintisan Taman Keanekaragaman Hayati, program pendukung yang dikembangkan dalam upaya pembentukan karakter generasi muda yang peduli dan berbudidaya lingkungan dilaksanakan melalui program pembinaan sekolah adiwiyata, desa berseri, dan eko pesantren. Alhamdulillah pada tahun 2021 Kabupaten Blitar meraih 7 penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, 4 penghargaan desa kelurahan berseri mandiri. Isu yang kedua yaitu pencemaran air sungai. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan kualitas air permukaan melalui berbagai program dan kegiatan seperti 1. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dalam bentuk forum kali bersih bersama Pokmaswas. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian potensi pencemaran air dari limbah industri. Ketiga, melakukan kegiatan konservasi air, sungai, dan riparian serta pemanfaatan sungai secara lestari. Keempat, melaksanakan pemantauan kualitas air di sungai utama setiap 2 periode dalam 1 tahun. Dan yang kelima, sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pemasangan papan larangan untuk membuang sampah, menangkap ikan dengan bom, setrum, dan racun di sungai.
Seluruh kegiatan tersebut merupakan penerapan dari Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Getar Kasih atau Gerakan Terpadu Kali Bersih yang menjadi salah satu program inovasi untuk meningkatkan kualitas sungai dengan kolaborasi bersama kelompok masyarakat pengawasan, pegiat lingkungan, dan dunia usaha. Indikator keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada nilai Indeks Kualitas Air atau IKA tahun 2021 Kabupaten Blitar mencapai 61,67, meningkat 5 poin dibanding tahun sebelumnya. Ketiga adalah isu persampahan. Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar dilakukan melalui penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada. Untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah, maka pemerintah Kabupaten Blitar telah menerbitkan beberapa regulasi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, serta Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik atau Balistik. Penanganan sampah dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana mulai dari penyediaan 51 TPS, 8 TPS 3R, 10 armada pengangkutan sampah dan tempat pemrosesan akhir di TPA Tegal Asri Blingi. Sedangkan untuk pengurangan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti yang pertama, edukasi pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan melalui gerakan pilah sampah dari rumah dan percepatan pembentukan satu desa satu bank sampah. Dalam setiap kesempatan kunjungan saya ke desa-desa di wilayah Kabupaten Blitar melalui kegiatan One Village One Product, saya selalu menekankan kepada masyarakat yang hadir bahwa sampah bisa menjadi berkah bila dipilah dengan baik, di mana sampai saat ini 90% desa kelurahan telah memiliki bank sampah. Yang kedua, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai seperti kampanye penggunaan tumbler. Yang ketiga, giat bersih sampah dan sungai yang diselenggarakan secara rutin melalui gerakan Jumat Bersih. Keempat, inovasi baru pengelolaan sampah yang saat ini kami kembangkan adalah pengelolaan plastik menjadi BBM. Prinsip ini diterapkan pertama kali oleh Pak Muryani yang viral terkenal sebagai Profesor BBM. Selain itu, sampah anorganik yang sebagian besar tidak dapat terurai sering dimanfaatkan menjadi produk ekobrik. Kelima, selain BBM, pemanfaatan kembali sampah juga dapat diolah menjadi pupuk cair, pupuk kompos, dan energi. Saat ini terdapat 15 kepala keluarga atau KK yang telah merasakan manfaat gas metan yang berasal dari TPA Tegal Asri. Isu lingkungan yang terakhir adalah penurunan kualitas udara. Upaya mengendalikan perubahan iklim salah satunya adalah dengan pengendalian pencemaran udara yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAD-GRK. Dalam praktiknya kami telah melaksanakan kegiatan berikut. A. Pembinaan program Kampung Iklim atau Proklim kepada desa-desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan lingkungan. Tahun 2021 kami dianugerahi penghargaan Desa Proklim peringkat utama tingkat nasional untuk Desa Semen, Desa Ampel Gading, dan Desa Kemiri Gede. B. Penerapan program Eco Office terhadap seluruh OPD di Kabupaten Blitar. C. Mengembangkan program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan atau Seruling sebagai upaya penumbuhan perilaku ramah lingkungan yang bisa menyelamatkan lingkungan dari rumah masing-masing. D. Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin melalui metode passive sampler maupun manual aktif setiap 2 periode dalam 1 tahun. E. Melaksanakan uji emisi berkala pada sumber bergerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan uji emisi sumber tidak bergerak yang ada pada kawasan industri. F. Launching 4 armada angkutan umum gratis untuk para pelajar di wilayah Kabupaten Blitar sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Bapak Ibu yang terhormat, persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar tentunya tidak akan mampu ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk itu saya mengajak seluruh kepala desa
untuk peduli terhadap kualitas lingkungan hidup serta memberikan alokasi anggaran desanya untuk penanganan lingkungan hidup. Keberadaan BUMDes bisa diarahkan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal, sehingga secara tidak langsung dapat membantu Pemda untuk mempertahankan usia TPA yang ada. Terakhir, saya sampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam indeks kualitas lingkungan hidup yang setiap tahun wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2021, IKLH Kabupaten Blitar naik 0,43 poin dan mendapatkan nilai 67,17. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran pengelolaan lingkungan Kabupaten Blitar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Suwito, Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Dalam hal ini saya mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang memperhatikan aspek lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan di daerah baik itu oleh swasta maupun pemerintah harus taat dengan regulasi lingkungan hidup guna mewujudkan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Program-program pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar diantaranya yang pertama, program pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis RT/RW. Yang kedua, program tata kelola persampahan. Yang ketiga, program pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat, program penanganan lahan kritis dan peningkatan tutupan vegetasi. Dan yang kelima, program pengendalian emisi gas rumah kaca serta mitigasi perubahan iklim. Dalam hal menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Blitar memberikan pengawasan dan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Terlihat dari peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan anggaran ini telah menjadikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. Dalam upaya penyempurnaan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, DPRD telah menerima masukan, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait solusi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Kami berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Blitar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.